Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Merisa dengan NIM 2042101163 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari kelas 3F. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah kurikulum pendidikan. Tugasnya yaitu perbedaan antara kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013, lalu perbandingkanlah dengan kurikulum Merdeka pada saat ini. Pengertian dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang baru dan dilakukan secara bertahap pada satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2013 atau 2014. Setelah salah satu tahun berjalan secara bertahap, kurikulum baru dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2014 sampai dengan 2015. Nah, kurikulum 2013 adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Kurikulum 2013 merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan KTSP. Namun, di dalam kurikulum 2013 lebih fokus pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, sebagaimana yang tertulis pada Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Nah, selanjutnya KTSP. Definisi lain dari KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang sudah siap dan mampu mengembangkannya dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 36. Dalam menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan KTSP harus memperhatikan standar nasional pendidikan KTSP yang merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Implementasi KTSP di tiap-tiap lembaga pendidikan menuntut tiap elemen pendidikan untuk berperan aktif dalam menyusun, mengembangkan, serta melaksanakan KTSP. Nah, keberadaan KTSP memberikan lahan kreativitas yang luas kepada guru dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi. Nah, perbedaan antara KTSP 2006 dan kurikulum 2013. A. KTSP 2006. Yang pertama, mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu untuk semua jenjang. Kedua, mata pelajaran yang dirancang berdiri dan memiliki kompetensi sendiri untuk semua jenjang. Ketiga, bahasa Indonesia sejajar dengan mata pelajaran lain untuk jenjang SD. Yang keempat, tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda untuk semua jenjang. Yang kelima, tiap jenis konten pembelajaran diajarkan dengan terpisah untuk jenjang SD. Yang keenam, tematik untuk kelas 1 sampai kelas 3 belum integratif. Ini khusus untuk jenjang SD. Yang 7, TIK adalah mata pelajaran tersendiri. Yang ini khusus untuk jenjang SMP. Nah, yang ke-8 ada bahasa Indonesia sebagai pengetahuan untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Yang ke-9 untuk SMA ada pengurusan sejak kelas 2 SMA untuk jenjang SMA. Nah, yang ke-10 SMA dan SMK tanpa kesamaan kompetensi untuk SMA dan SMK. Yang ke-11, penjurusan di SMK sangat detail atau sampai keahlian. Nah, selanjutnya ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013, yang pertama, tiap mata pelajarannya mendukung semua kompetensi untuk semua jenjang. Yang kedua, mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas untuk semua jenjang. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghela mata pelajaran lain atau sikap keterampilan berbahasa untuk jenjang SD. Yang keempat, semua mata pelajaran diajarkan terkait dan terpadu dengan pendekatannya sama atau saintifik melalui mengamati, mencoba, menanya,
dan menalar untuk semua jenjang. Yang kelima, bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terpadu satu sama lain untuk jenjang SD. Nah, yang keenam, konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan konten penggerak mata pelajaran lainnya untuk jenjang SD. Yang ketujuh, tematik untuk kelas 1 sampai kelas 4 untuk jenjang SD. Yang kedelapan, TIK merupakan sarana pembelajaran untuk jenjang SMP. 9, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan career of knowledge untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Nah, yang ke-10, tidak ada penjurusan di SMA, ada mata pelajaran wajib, peminatan, antar minat, dan pendalaman minat untuk SMA dan SMK. Yang 11, SMA dan SMK memiliki materi wajib yang terkait dengan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk SMA dan SMK. Yang terakhir, penjurusan di SMK tidak terlalu detail atau sampai bidang studi. Di dalamnya terdapat pengelompokan pembelajaran dan pendalaman untuk jenjang SMA dan SMK. Nah, untuk perbandingan kurikulum 2006 atau KTSP kurikulum 2013 dengan perbandingan kurikulum Merdeka, yaitu pada kurikulum Merdeka capaian pembelajaran dapat disusun berfase, yaitu PAUD, fase pondasi SD atau sederajat. Yang pertama, fase A, umumnya setara kelas 1 sampai kelas 2. Selanjutnya fase B, umumnya setara kelas 3 sampai kelas 4. Nah, yang ketiga, fase C, umumnya setara kelas 5 sampai kelas 7 SMP atau sederajat. Yang keempat, fase D, umumnya setara kelas 8 sampai kelas 10 SMA atau SMK sederajat. Nah, yang kelima, fase E, umumnya setara kelas 9. Nah, yang keenam, fase E, umumnya setara kelas 10 sampai kelas 11. Sekian presentasi dari saya tentang perbedaan kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013 dan perbandingan kurikulum Merdeka. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.